Selamat hari Minggu, selamat berjumpa di Bina Iman Anak Santo Andreas pada hari Minggu ini. Nah, gimana kabar adik-adik semuanya? Sehat bukan? Semoga semua sehat ya. Oh iya, gimana? Papa, mama, kakak, adik, siapa lagi ya? Opa, oma, semua sehat ya adik-adik ya? Semoga semuanya sehat. Nah, untuk mengawali acara Bina Iman kita pada pagi hari ini, gimana kalau kita berdoa dulu ya Semi ya? Oke? Nah, doa pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Semi. Silakan Semi. Teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini Engkau berkenan mengumpulkan kami semua di sini untuk melaksanakan kegiatan Bina Iman. Kiranya Tuhan sendiri yang menyertai kegiatan kami dari awal hingga akhir nanti. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, kita kan sudah berdoa dipimpin oleh Semi. Apalagi sekarang ya? Kita memuji Tuhan. Nah, yuk sini. Kita sekarang akan memuji Tuhan. Memuji Tuhannya akan dipimpin oleh Kak Aster. Yuk sini, kita cari Kak Aster yuk. Ke sana yuk. Ayo adik-adik. Bersama-sama yuk. Belajar dari Yesus. Seorang anak tampak gembira karena ketika dia mengalami kesulitan, dia bisa selalu datang pada ibunya dan meminta bantuan ibunya. Anak ini bahagia karena dia merasa aman. Selagi ada ibunya, dia akan baik-baik saja. Dia bisa menyampaikan kesulitannya. Juga dia bahkan bisa menangis ketika ada hal yang terlalu menyakitkan baginya. Anak ini sungguh merasa punya tempat untuk meletakkan segala kesulitan yang dihadapinya. Perjalanan hidup rohani rupanya juga berangkat dari rasa aman karena dipelihara, dijaga, dan dilindungi oleh Tuhan sendiri. Perjalanan hidup rohani kita dimulai ketika kita belajar percaya sepenuhnya pada Tuhan. Santo Ireneus pernah berkata, untuk bisa maju dalam hidup rohani, orang perlu menjaga kelembapan hati. Bagi Santo Ireneus, hati yang lembab itu penting agar tidak menjadi keras akibat beban hidup. Bila hati menjadi keras,
maka seseorang akan cenderung mudah terluka dan marah dalam menyikapi realitas kehidupan ini. Jika demikian, apa yang perlu kita lakukan agar hati kita tetap lembab seperti dikatakan Santo Ireneus? Kita dapat belajar dari Injil hari ini. Dalam Injil hari ini, Yesus berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati." Memikul kuk adalah bagian dari kehidupan kita. Tidak pernah ada kehidupan tanpa kesulitan dan penderitaan. Persoalan utamanya bukanlah pada persoalan tersebut, namun sejauh mana diri kita mengandalkan Tuhan untuk bekerja sama mengatasi persoalan yang ada. Tuhan sendiri menawarkan sebuah perjumpaan yang memulihkan. Ia berkata, "Marilah kepadaku, kamu semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Tuhan memberi jaminan bahwa mereka yang datang kepadanya tidak akan ditolak. Bahkan juga ketika kita datang dengan beban hidup kita, Tuhan seolah hendak berkata, "Beristirahatlah di dalamku, letakkan dahulu bebanmu, dan alamilah kasihku." Tuhan ingin agar kita memiliki pengalaman dikasihi, ditolong, dan dikuatkan olehnya. Ini semua penting dalam perjalanan hidup rohani kita. Bila kita tidak memiliki pengalaman ini, kita akan merasa bahwa perjalanan rohani adalah tanggung jawab dan hasil kerja keras kita semata. Padahal perjalanan rohani kita dimulai ketika kita belajar mempersembahkan segala sesuatu kepada Tuhan dan percaya akan kasih-Nya yang memulihkan. Kita perlu belajar untuk menjadi lemah lembut dan rendah hati, seperti Tuhan sendiri dalam menyikapi persoalan hidup. Lemah lembut dan rendah hati menjadi sikap yang penting dalam menjalani kehidupan ini. Halo adik-adik Bina Iman Santo Andreas, kembali lagi bersama Kak Aster. Nah, setelah mendengar firman Tuhan yang indah banget, Kak Aster mau mengajak adik-adik sekalian untuk bernyanyi dan berjoget bersama, biar adik-adik sekalian tetap sehat dan kuat walaupun di rumah aja. Yuk kita nyanyi dan joget bareng. Cinta semua
dari mama, ada dari papa, atau ada dulu mama teman-teman kalian. Oke, mudah kan? Sampai ketemu lagi anak-anak. Nah, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa, kita sudah melakukan aktivitas, kemudian kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan mengakhiri kegiatan Bina Iman kita pada pagi hari ini. Untuk itu, sebelum kita berpisah, kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Doanya tetap akan dipimpin oleh Semi. Ya Semi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan-Mu dalam kegiatan Bina Iman kami. Sekarang kami mengaturkan kiranya Tuhan menyertai kami dalam perjalanan menghingga selamat sampai di rumah dan berkumpul dengan keluarga. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Semi ya. Sama-sama Kak. Sip. Nah, adik-adik, kita sudah mengakhiri Bina Iman pada pagi hari ini. Oke, kakak dan teman-teman yang lain, kakak-kakak Bina yang lain mendoakan agar juga adik-adik dan juga keluarga di rumah tetap sehat. Jangan lupa ya, kalau kemana-mana pakai masker. Terus jangan lupa sering-sering cuci tangan. Oke, biar selalu sehat. Baiklah adik-adik, sampai bertemu lagi di Bina Iman Anak Santo Andreas minggu depan. Oke, dadah.